Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Maulidi Sini Subroto dari 11 Teknik Komputer Jaringan 3. Saya di sini bakal ngebahas poin-poin terpenting dari laporan kegiatan praktek kerja industri SMK Negeri Kota Belas 15 Bekasi. Mohon maaf. Lanjut. Dan di sini bakal masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Baik, di bawah satu ini ada latar belakang prakrin, suatu yang melatar belakangi praktek kerja lapangan atau prakrin itu sendiri adalah sebagian syarat kenaikan kelas, layaknya tidaknya seorang siswa-siswi kelas 11 untuk melanjutkan jenjang ke kelas 12. Karena prakrin ini siswa dituntut menjadi kompeten dalam bidangnya, juga guna mengasah kemampuan dan skill yang dibutuhkan industri. Lanjut. Di sini bakal masuk ke tujuan praktik kerja industri. Yang pertama, memberikan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan kompetensi dan bidang keahlian dalam rangka menghadapi industri dunia kerja atau bisa dibilang IDUKA. Yang kedua, mengetahui penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dalam dunia kerja. Dan yang ketiga, membina hubungan kerjasama yang baik antar sekolah dengan intonasi atau perusahaan selaku intonasi pasangan industri dunia kerja atau bisa bilang IDUKA. Lanjut. Masuk ke waktu pelaksanaan praktek kerja industri. Waktu dan tempat pelaksananya praktek online bertempat di CV.network, jalan di Suasana Beda Timur 4, nomor 12, Tanjung Priuk, Jalan Mas Indah 1 Papan Mas, Gang 23 atau 33, Tambun Selatan. Dengan tempat pelaksanaan di Sekolah SMK Kota 15 Bekasi, dimulai pada tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 21 Mei 2021, dengan jadwal dalam 1 minggu, 2 atau 3 hari. Yang kerja dimulai dari pukul 07 sampai 17.00 WIB atau bisa bilang waktu Indonesia Barat, dengan memakai sesuai baju yang ditentukan pihak sekolah. Lanjut. Masuk ke bab 2, yaitu profil perusahaan. Di profil perusahaan itu ada struktur CV.network. Struktur itu bisa dibilang kayak jabatan lah ya, yaitu kalau salah mohon ini dibetulkan ya. Ada Dina Marsya adalah manajer direktur, ada Rino Herninggi adalah Head of Infrastructure, ada Kusuma Ade adalah Head of Training atau Account, ada ya Ayanami Azahra adalah HRD, dan yang ada Engineering ya David ya Division dan Marketing Division. Lanjut. Masuk kegiatan perusahaan atau intonasi produk dan service. Yang pertama ada cloud computing, yang kedua ada security solution, dan yang ketiga ada smart building, dan yang keempat ada warranty consulting service, dan yang kelima ada website and software dev. Dan sebelahnya ada training dan certification. Yang pertama ada Red Hat System Administration, ada Cisco Networking, dan ada Juniper Networking. Dan yang keempat ada Mikrotik Networking, dan yang kelima ada VMware, dan yang keenam ada Orcell. Lanjut. Di sini akan masuk ke bab 3, yaitu pembahasan. Di bab 3 pembahasan ini ada program kerja selama praktek kerja industri. Yang pertama, memahami konfigurasi VLAN, itu penting. Dan yang kedua, mengerjakan konfigurasi VLAN, itu juga penting. Dan yang ketiga adalah memahami konfigurasi VLAN, itu juga penting. Dan yang keempat, kemudian mengerjakan konfigurasi inter VLAN, itu lebih penting dan sama-sama penting sebenarnya. Dan yang kelima adalah memahami konfigurasi mikrotik. Dan yang keenam, mengerjakan konfigurasi mikrotik. Lanjut. Di sini ada langkah-langkahnya. Mohon maaf, ini pengertian dulu, nanti ada langkah-langkah.
Dan di sini ada pengertian VLAN. VLAN apa sih? VLAN itu atau Virtual LAN merupakan suatu model jaringan yang membagi jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur berbeda, tapi tetap melewati perangkat yang sama gitu ya, atau penghubung. Masuk ke pengertiannya, pengertian inter-VLAN routing ya. Inter-VLAN routing merupakan proses forward lalu lintas dari suatu jaringan VLAN ke VLAN lain, atau dengan kata lain menghubungkan host-host yang berbeda pada VLAN yang berbeda. Lanjut ya, masuk ke langkah-langkah membangun jaringan VLAN. Yang pertama, membuka aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Yang kedua, buat topologi jaringan. Dan yang ketiga, berikan IP pada setiap PC. Yang keempat nih, klik switch, CL, CLI, NO, enable, configuration terminal. Dan yang kelima nih, beri VLAN dan masing-masing nama, lalu daftarkan switch beserta identitasnya masing-masing. Ya, lanjut ke 6, lalu show VLAN. Klik salah satu PC, comment promote ya kan, ping IP komputer yang memiliki VLAN ID yang sama. Dan 8, jika sudah bisa, coba ping ke PC yang memiliki VLAN ID yang berbeda. Jika hasilnya timeout, maka konfigurasi itu sudah berhasil. Dan selanjutnya, dan ini adalah sebuah hasil ya, hasil konfigurasi VLAN gitu. Dan ini ada contohnya. Baik, lanjut. Di sini bakal saya jelaskan langkah-langkah membangun jaringan yang inter-VLAN nih. Yang pertama, 1, buka Cisco Packet Tracer ya kan. Mohon maaf kalau salah. Dan 2, buat topologi jaringan. Dan yang ketiga, berikan IP pada setiap PC. Dan yang keempat, klik switch 0, lalu SLI konfigurasi VLAN 10 atau dalam kurung LABTKJ tutup kurung, dan konfigurasi interface. Lalu konfigurasi VLAN dan interface switch. Yang pertama dalam kurung TKJ 3 tutup kurung lagi. Dan yang keenam, klik router SLI, lakukan konfigurasi. Mohon maaf kalau salah. Lanjut. Ya, ini adalah sebuah contoh hasil dari inter-VLAN. Lanjut. Di sini ada pengertian mikrotik ya. Mikrotik dan access point. Dan di sini saya bakal bahas pengertian mikrotik dulu. Di sini ada mikrotik merupakan sistem operasi berupa perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router jaringan. Dan ini access point. Access point merupakan perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal encryptable untuk mengirim dan menerima data. Dengan kata lain, perangkat ini adalah alur akses yang menghubungkan pengguna ke pengguna lain dalam jaringan dan berfungsi sebagai titik interkoneksi WLAN dan jaringan kabel tetap. Lanjut. Dan sini ada langkah-langkahnya konfigurasi router mikrotik ya. Di sini 1 adalah klik interface. Interface beri nama pada header 1 dalam kurung internet tutup kurung, header 2 dalam kurung LAN tutup kurung. Dan yang kedua, klik IP, lalu router, lalu plus, berikan gateway yang diberikan ISP. Dan yang ketiga, klik IP, lanjut firewall, lanjut node, dan berikan plus general dan action dalam kurung scarenet tutup kurung, out interface tutup kurung, header 1 tutup kurung. Mohon maaf kalau salah. Selanjutnya action, selanjutnya make query, dan 4 lalu testing. Itu terpenting. Lanjut. Dan di sini masuk ke langkah-langkah pembuatan hotspot mikrotik. Yang pertama, interface beri nama header 3 hotspot, IP lalu hotspot setup, masukin IP, DNS dan sebagainya. Yang ketiga, langkah selanjutnya membatasi kecepatan Mbps nih. Dan yang keempat, langkah akhir, masukkan username dan password. Yang kelima, lakukan login dan masukkan username dan password lagi. Lanjut lagi. Ya, mohon maaf, ini adalah hasil dari
konfigurasi mikrotik dan hotspot login bisa dilihat. Oke, lanjut. Dan ke bab 4, masuk bab 4, yaitu penutup. Di sini bakal ada kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya adalah dalam teknik komputer dan jaringan, tentunya penulis banyak mendapatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang perusahaan tersebut. Selain kemampuan akademis, penulis juga memperoleh kemampuan soft skill saat berinteraksi dengan lingkungan kerja. Dan penulis juga dilatih untuk disiplin dalam dunia bekerja. Sarannya, yang pertama, siswa dan siswi harus menyiapkan alat dan media pembelajaran dengan baik. Dan yang kedua, siswa dan siswi diharapkan disiplin dalam waktu setiap kegiatan prakerin. Dan yang ketiga, siswa dan siswi diharapkan menjaga sikap dan etika selama kegiatan prakerin. Ya, selebihnya kurang, kalau misalkan ada salah kata-kata ataupun salah omongan dari saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.